Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi, hari ini saya dan tim saya akan mempresentasikan dan menjelaskan latar belakang dari Data Warehouse App. Jadi, mari kita mulai ya. Apa itu Data Warehouse App? Jadi, Data Warehouse App ini merupakan sebuah solusi yang muncul setelah kami dengar salah sa- pengalaman dari salah satu member kami. Salah satu member kami pernah bekerja di gudang. Nah, masalah-masalah yang dia ketemui dapat disimpulkan menjadi 3 masalah, yang tersebut, 3 masalah utama. Kami juga ada menginterview beberapa orang yang bekerja di gudang, yang ada di dan mereka menyimpulkan bahwa 3 masalah-masalah yang mereka temukan dapat disimpulkan jadi 3 masalah utama tersebut. 3 masalah tersebut adalah unorganized, inefficient, dan data clutter. Jadi apa saja, apa arti dari 3 masalah tersebut? Mari kita mulai ya. Unorganized. Jadi maksud dari ini adalah pada saat perusahaan ataupun orang gudang menyusun barang, misalnya produk A, mereka ingin menyusun barang produk A yang banyak ini, lokasinya sudut dari gudang tersebut, peletakan lokasi dari barang tersebut ada di sudut dari gudang tersebut. Akan tetapi yang mengetahui bahwa lokasinya di sudut tersebut hanyalah orang yang bekerja di gudang. Nah, apabila ada sebuah admin dari kantor perusahaan tersebut yang ingin mengambil sebuah sampel ataupun melihat apakah produk A tersebut sudah datang, mereka tidak tahu di mana lokasi produk A tersebut. Nah, ada juga pada saat sebuah sebuah orang gudang baru, jadi ada anak baru atau orang baru yang masuk ke gudang, mereka tidak akan tahu lokasi dari barang-barang tersebut, misalnya produk A, apakah dia di tengah-tengah atau di sudut atau di mana, dia tidak akan tahu. Ini mengakibatkan sebuah efisiensi yang turun dalam pekerjaan orang gudang, orang yang bekerja di gudang. Nah, oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan data clutter, di mana mereka akan mendapatkan sebuah data di mana yang tidak begitu akurat. Jadi ada kekacauan. Misalnya pada saat si anak baru orang gudang baru tersebut tanya kepada seniornya, "Pak, di mana barang produk A?" Senior bilang, "Di sana, di sudut." Sedangkan pada saat dia bertanya lagi kepada orang lain bilang di tempat lain, di tengah ataupun di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ini mengakibatkan human error terjadi dan para orang gudang tidak mendapatkan data yang sangat akurat. Nah, muncullah Data Warehouse App. Jadi tujuan dari Data Warehouse App itu menyediakan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi, setelah menggunakan Data Warehouse App, para user akan memiliki dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi, ini akan membuat mereka lebih organized, di mana mereka dapat mengetahui semua data yang ada, lokasinya dan stok serta harganya. Ini dengan sistem tersebut, ini akan membuat efisiensi para pekerja gudang lebih meningkat, lebih naik, karena sistem tersebut mempermudah pekerjaan mereka. Nah, sistem tersebut bersifat otomatis, maka itu akan mengurangi human error. Nah, data yang di-provide akan lebih akurat, sehingga semua orang dapat bekerja lebih efisien dan organized. Jadi, target market kita adalah company storehouses ataupun perusahaan yang menggunakan storehouses, gudang atau warehouse. Jadi, perusahaan-perusahaan yang ada menggunakan ini merupakan target market kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu tim member saya, Nelson Donglas, silakan. Baik, terima kasih Steven. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang revenue model kami atau model pendapatan kami. Model pendapatan yang kami pilih adalah model pendapatan subscription yang menghasilkan pendapatan dengan membebankan biaya berulang kepada pelanggan yang diproses secara berkala. Model ini dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang akan membayar secara teratur untuk mengakses produk kami.
Dapat dilihat biaya monthly kami itu 300k dan yearly kami itu 500k. Next. Berikut adalah link canvas kami. Dapat dilihat terdapat 9 poin. Mari kita mulai dengan problem yang kami ingin solve. Problem yang kami ingin solve adalah pertama itu gudang yang tidak terorganisir, manajemen penyimpanan yang tidak efisien, dan kekacauan data. Kedua, customer yang kami ingin capai adalah distributor dan perusahaan yang menggunakan warehouse. Ketiga, value unik kami adalah aplikasi kami dapat memanage warehouse secara otomatis yang membuatnya lebih efisien. Keempat, solusi yang kami tawarkan adalah pertama, sistem pencarian otomatis. Kedua, inventory check dan notifikasi dan sistem manajemen store. Kami berniat memasarkannya melalui word of mouth dan PR. Pendapatan kami berasal dari subskripsi per bulan dan per tahun pelanggan. Pengeluaran kami berupa biaya development aplikasi, gaji, dan biaya iklan. Key metrics kami adalah income dan jumlah user. Dan fair advantage kami adalah sistem manajemen yang sangat fleksibel yang bisa di-customize oleh user kami. Next. Berikut adalah kira-kira total market yang kami perkirakan. Total available market yang kami perkirakan ada 100.000, serviceable available marketnya ada 1.000, dan untuk obtainable marketnya ada 100. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin Yason. Baik, saya di sini akan menjelaskan feature roadmap-nya. Jadi di step pertama kami akan membuat prototipe dari aplikasi tersebut. Kemudian step kedua kami akan mencari investor. Kemudian step ketiganya kami akan membangun app-nya dalam yang lebih lengkap lagi. Kemudian step 4-nya mengiklankan aplikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari desain prototipe mobile kami, di mana dapat dilihat terdapat dashboard yang mana ada list berapa banyak item, berapa folder, dan berapa quantity serta value dari gudang tersebut. Kemudian di bawahnya juga ada recent activity dan juga ada recent item. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam bagian item tersebut, maka akan terlihat beberapa icon seperti folder dan juga terdapat beberapa angka yang dimana angka tersebut merupakan jumlah item dari kategori kamera tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder kamera tersebut, maka akan terlihat ada tiga barang yang mana terdapat jumlah unit dan harga unit tersebut. Selanjutnya, jadi di sini masuk lebih detail lagi, di mana nama, quantity, dan harga. Kemudian juga ada notes-nya. Jadi kita bisa menambahkan note untuk item tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain prototipe web kami. Di mana dapat dilihat yang pertama ini adalah desain login dari web kami. Kemudian kita masuk ke dalam, terdapat beranda, di mana beranda ini dapat dilihat ada data master, transaksi barang masuk, dan transaksi barang keluar serta laporannya. Kemudian di data master ini kita bisa melihat tabelnya, ada isinya, kode barang, nama barang, satuan, stok, harga beli, dan kategori dari barang tersebut. Serta kita bisa menginput data barang baru sesuai dengan kode barang, nama barang, satuan, jumlah stok, harga beli, dan kategori tersebut. Selanjutnya ada transaksi barang masuk. Transaksi barang ini masuk kurang lebih sama, cuman dimana di sini ada tanggal kapan barangnya masuk. Kemudian ini seperti inputnya. Selanjutnya transaksi barang keluar, di mana tanggal keluar, kode barang, nama barang, dan jumlah keluarnya berapa, serta ini untuk mengeluarkan barangnya tersebut. Laporan, di sini untuk mencetak
laporan per bulannya. Dan selanjutnya ada data profile di mana bisa mengganti profilnya tersebut. Bisa mengganti image, nama, email, paspor, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dari tim saya ya. Yang pertama ada Calvin Jansen saya sendiri sebagai hacker, kedua ada Nelson Donglas sebagai hustler, yang ketiga ada Steven sebagai hipster. Next. Sekian dari presentasi pitch deck kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.